Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan sebuah cerita yang merupakan karya saya sendiri. Cerita yang saya tulis berjudul Hantu Itu Bernama Virus Corona. Versi asli tulisan ini bisa diakses pada link yang tertera pada kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama, sebelum saya bacakan cerita dan latar belakang yang menjadi inspirasi terbentuknya tulisan ini, bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lain agar semuanya bisa saling berbagi. Cerita Hantu Itu Bernama Virus Corona, karya Adilanuari Abdan Syakuro. Leonardo mengambil HP sekaligus memasang wajah senang. Ia bersama teman-temannya akan pergi ke party ke sebuah bar di kota Milan. Sejenak ia melihat berita di layar televisi mengenai wabah virus corona yang semakin lama semakin mematikan warga dunia, khususnya warga Italia. Dalam tayangan berita itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak keluar rumah dan melakukan social distancing dalam beberapa minggu ke depan. Cih, menggelikan sekali berita pada pagi hari ini. Pemerintah terlalu berlebihan. Itu kan hanya virus yang gejalanya mirip flu biasa. Ia mengambil jaket dan melihat kembali HP. Beberapa teman sudah berada di bar dan beberapa masih dalam perjalanan. Tak lama kemudian, seorang temannya yang bernama Simon menelponnya. "Hai bro, kamu udah berangkat belum?" "Aku masih di rumah, sedang bersiap. Sebentar lagi aku akan ke sana." Leonardo mengambil kunci mobil dan langsung menancapkan gas menuju bar. Sudah menjadi kebiasaan bagi warga Italia untuk pergi ke bar saat weekend. Sekedar bertemu dan minum di sana, melepas penat akan rutinitas harian yang mungkin menjemukan. Di mobil, ia mencoba menyalakan radio. Lagi-lagi, berita mengenai virus corona menjadi topik pembicaraan hangat. Menurut keterangan ahli, bahwa korban di negara ini sudah mencapai angka ribuan. Lagi-lagi pemerintah memberi himbauan agar para warga selalu menjaga kebersihan badan dan lingkungan sekitar sebagai upaya pencegahan. Selain itu, pemerintah juga menjelaskan bahwa belum ditemukan obat khusus yang bisa menyembuhkan virus ini. Leonardo mengambil nafas panjang, kemudian tersenyum geli. Baginya, berita itu hanyalah gertak sambal dan bualan dari pemerintah. Sebuah drama komedi yang dipertontonkan kepada warga bahwa pemerintah benar-benar serius menangani wabah virus ini. Selain itu, mungkin juga maraknya berita wabah virus corona merupakan tumbal yang empuk sebagai pengalihan isu mengenai buruknya kinerja pemerintah di berbagai sektor. Leonardo tak ingin ambil pusing dengan berbagai macam keruwetan yang terjadi di negaranya. Malam ini dia ingin party, melepas penat bersama teman-temannya. Di ruangan itu, alunan musik terdengar begitu keras memekak telinga. Bagi orang yang baru pertama masuk, mungkin tidak akan betah berlama-lama di sini. Suasana bising, orang-orang mabuk, orang-orang berjoget, dan asap rokok membuat ruangan ini semakin pengap. Sayangnya, beberapa hal itu bukan masalah bagi Leonardo dan kawan-kawan. Mereka begitu asyik menegak minuman keras hingga mabuk dan mengeluarkan segala sumpah serapah. Sesekali teman-teman Leonardo berjoget demi memuaskan nafsu. Beberapa pasangan muda-mudi terlihat saling berpelukan dan berdekatan, seolah mereka ingin melampiaskan semuanya di sini. Sayang, kebanyakan dari mereka banyak yang tak sadar bahwa dalam sebuah kerumunan besar mungkin ada beberapa orang sakit, namun mereka tak sadar. Di ruangan terlihat beberapa orang batuk dan bersin, namun tak menutup mulut.
bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang melakukan itu, namun belasan. Anehnya, tak ada satupun orang yang menegur mereka. Mereka begitu abai. Begitu juga dengan Leonardo. Dia mabuk, kemudian berjoget riang. Tanpa sadar, ia telah berdekatan dengan orang yang batuk dan bersin. Malam itu, semua orang di dalam ruangan larut dalam pesta. Muka mereka begitu riang seolah merekalah orang paling bahagia seantero dunia. Mereka tak sadar bahwa kematian begitu dekat. Beberapa minggu setelah malam itu, badan Leonardo merasa tidak enak. Berkali-kali hidungnya mengeluarkan cairan kental. Badannya terasa panas, seakan terbakar dalam bara api. Keadaan itu membuatnya terus meringkuk dalam kamar. Tak sanggup ia berdiri, walau beberapa langkah untuk sekedar mengambil makan dan minum. Untungnya, ibu Leonardo begitu peduli dengan anaknya. Dengan sigap, ia mengurus semua keperluan saat ia tak bisa bangun dari kasurnya. Selama Leonardo sakit, ia tak berangkat ke kantor. Badannya terasa lemas. Malangnya, ia hanya minum obat penurun panas biasa dan tak segera memeriksakan diri ke dokter. Ia masih beranggapan bahwa penyakit itu hanyalah flu biasa. 5 hari meringkuk dalam kamar tak membuatnya lebih baik. Nafas Leonardo tersenggal seperti habis lari maraton. Karena khawatir, kedua orang tuanya membawa Leonardo ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di sana, ia langsung masuk ke dalam IGD, yang ternyata banyak pasien dirawat dengan gejala mirip dengannya. Leonardo mulai cemas dengan sakit yang menimpanya, tapi ia berprasangka baik. Ia berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan hanya flu biasa dan bukan virus corona. Di dalam ruangan, dokter langsung memeriksa suhu badan, kemudian menanyai gejala-gejala yang ia alami selama beberapa hari. Dokter juga menguji sampel darah, melakukan tes PCR, dan merongken dadanya. Sambil menunggu hasil, seorang perawat langsung membawa Leonardo ke sebuah ruangan sepi untuk isolasi diri. Perawat itu hanya berkata, "Untuk sementara waktu, Anda akan berada di sini sampai keluar hasil ujian sampel dari dokter. Mudah-mudahan Anda dinyatakan negatif." Perawat itu meninggalkan Leonardo yang masih terkaget-kaget. Ia tak menyangka bahwa virus itu akan menyerang tubuhnya. Walau masih belum jelas dinyatakan positif, ia merasa cemas. Menurut berita yang beredar, angka kematian akibat wabah ini semakin bertambah banyak. Saat Leonardo termenung, ia teringat teman-temannya. Berbagai macam pertanyaan muncul dalam benaknya. Bagaimanakah keadaan mereka? Apakah mereka baik-baik saja? Ataukah mereka juga sedang terisolasi di rumah sakit seperti dirinya? Leonardo mulai menangis. Ia baru sadar, apabila esok dinyatakan positif virus corona, maka ini adalah hari terakhir ia bertemu dengan kedua orang tuanya. Bisa jadi, esok ia akan mati, dan tidak ada satupun orang yang akan melayat jenazahnya. Ia juga akan dimakamkan di tempat yang berbeda, tempat pemakaman khusus untuk jenazah pengidap penyakit virus corona. Suasana sore itu menjadi mencengkam. Baru saja dokter memberitahu seluruh hasil uji laborat. Ia dinyatakan positif corona. Dokter menyarankan untuk tetap tenang dan terus berdoa semoga ia disembuhkan oleh Tuhan. Baru saja ia jatuh tertimpa tangga. Sebuah pesan singkat dari temannya mengabarkan bahwa kedua orang tuanya juga masuk rumah sakit beberapa hari lalu dan dinyatakan positif. Berita hari ini, pemerintah mulai jubirnya mengatakan bahwa angka peningkatan pasien positif corona meningkat 2 kali lipat dalam 1 bulan. Mau tidak mau, lockdown total harus segera dilakukan. Pemerintah segera menerapkan aturan ketat bagi siapa saja yang keluar rumah tanpa izin akan dikenai sanksi, mulai dari denda tinggi hingga penjara dalam kurun waktu lama. Selain itu, pasien rumah sakit di berbagai kota Italia semakin bertambah. Dokter-dokter banyak yang kewalahan menangani wabah ini
karena kurangnya tenaga medis. Akibatnya, tidak semua pasien bisa ditangani oleh tim medis. Beberapa pasien lansia banyak yang meninggal karena lambannya penanganan di rumah sakit. Adanya permasalahan ini, seluruh rumah sakit di Italia sepakat bahwa prioritas penanganan utama adalah orang dengan peluang hidup tinggi yang kisaran usianya 1-40 tahun. Adapun lansia dengan umur 80-95 tahun yang mengalami gangguan pernafasan parah tidak dapat dilanjutkan penanganannya oleh tim medis. Mereka hanya bisa gigit jari seraya melihat ajal akan datang menjemput nyawa para lansia yang tak berdaya. Leonardo tak bisa congkak lagi. Ia terlebih kedua orang tuanya berada di ambang kematian. Ia menyesali semua yang telah dilakukan. Andaikan saat itu ia mengindahkan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, maka ia dan kedua orang tuanya akan tetap sehat. Leonardo hanya bisa pasrah. Benaknya berkata, virus corona bukan hanya penyakit flu biasa, melainkan hantu yang siap mencabut nyawa setiap manusia. Selesai. Adapun inspirasi tulisan ini yaitu wabah COVID-19 adalah pandemi yang berskala global. Semua negara, baik negara itu maju atau berkembang, akan terkena wabah ini dengan cepat. Terbukti, negara-negara maju seperti Italia banyak yang menjadi korban karena keganasan wabah ini. Karena itu, kisah fiksi ini mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mentaati protokol kesehatan dari pemerintah, berupa mencuci tangan, memakai masker, social distancing atau physical distancing. Jangan sampai kita mengabaikan protokol kesehatan ini karena bisa membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain. Itu cerita dan sedikit penjelasan latar belakang terbentuknya cerita yang menjadi inspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.